interaktif, entah itu di partai atau mungkin kegiatan-kegiatan dari BPKSDM. Fungsi DPR aja nggak tahu. Nah inilah, makanya saya bilang, alhamdulillah saya kemarin ketika mungkin Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultra TV, televisi lokal Sulawesi Tenggara. Dan hari ini Sultra TV bersama Dewan Perwakilan Daerah Kota Kendari menghadirkan satu segmen khusus atau program khusus yang dinamakan Dewan Menyapa. Dewan Menyapa menghadirkan anggota-anggota DPRD, perwakilan unsur pimpinan, kemudian perwakilan-perwakilan komisi untuk hadir bersama kami menyampaikan bisa cerita lebih panjang kemudian mengenai profil-profil mereka, kemudian juga terkait dengan sepak terjang mereka dalam dunia politik, masuk di dunia politik, sehingga kemudian sukses duduk di kursi legislatif. Dan bersama saya Dahlan, dan pada kesempatan ini saya ditemani oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kendari, Bapak Arwin SM. Dan beliau adalah politisi dari Partai Nasdem, Pak ya? ya, betul. Nasdem Kota Kendari. Dan kita akan bincang-bincang lebih jauh, cerita-cerita lebih jauh tentang profil mereka, sekaligus juga pengalaman beliau dalam dunia usahanya seperti apa, kemudian kiprah politiknya selama ini di 2 periode DPRD. Terima kasih Pak atas kesempatan hadir bersama kami dalam segmen Dewan Menyapa. Dan kali ini kita ada di gedung Paripurna DPRD Kota Kendari. Baik Pak Arwin, Pak Dewan, saya ingin bincang-bincang lebih awal. Pertama tentang minat Bapak sebelum tertarik di dunia politik itu mulai kapan Pak? Sebenarnya kalau kita berbicara ketertarikan di dunia politik, Ya. sebenarnya kalau saya pribadi kemarin ke belakang itu saya lebih fokus ke usaha ya, bisnis. Ya, mungkin karena dalam perjalanan pada waktu itu saya ingat sekali Pilkada 2017 ya. Sebelumnya Pak ya? Iya. Periode sebelumnya Pak? Ya, ini saya berbicara ketertarikan awal ya. Pilkada 2017 pada waktu itu menghadirkan sosok calon wali kota ya. Jadi pada saat itu saya dipanggil menjadi salah satu juga pendukung. Nah disitulah mungkin saya melihat bahwa di dalam kancah-kancah politik ini ada hal-hal menarik juga. Entah itu mungkin dalam sisi bagaimana kita pendekatan kepada masyarakat, terus saya melihat juga ada sisi kilas balik juga bagaimana caranya kita mengapresiasikan diri kita sebagai mungkin salah satu perwakilan. Jadi bukan hanya tokoh masyarakat yang ada di wilayah tertentu, tetapi kita bisa lebih memperjuangkan hak-hak masyarakat lebih meluas. Nah, ketertarikan itulah yang menjadi acuan saya sehingga 2018 saya tertarik masuk di partai politik. Awalnya mungkin saya ditawarkan untuk memegang sayap Partai Nasdem pada waktu itu yang bernama Garda Pemuda Nasdem. Jadi Garda Pemuda Nasdem ini ibaratnya adalah sayap yang mempunyai kapabilitas untuk menyokong Partai Nasdem ini mungkin bisa menjadi penyeimbang juga. Dari awal memang masih Partai Nasdem Pak ya? Dari awal memang saya dari Nasdem. Ya. Tetapi memang kalau berbicara kita flashback ke belakang tidak ada niat sebenarnya. Iya, tidak ada niat. Tetapi mungkin dalam perjalanan ketika di dunia bisnis kita ini melihat bahwa ada kemampuan dari sisi perspektif kita berpikir bahwa ketika kita ibaratnya di dunia usaha ini sudah berbicara mungkin layak dan mapan untuk bisa
membawa diri kita menjadi perwakilan-perwakilan yang bisa menyokong masyarakat. Karena saya pada waktu itu juga, waktu masih di dunia usaha ini kan pendekatan saya kepada masyarakat ini lebih kepada mungkin setiap hari Jumat itu saya melakukan Jumat berkah. Ya, dari kegiatan-kegiatan itulah banyak tokoh-tokoh masyarakat yang memberikan masukan dan motivasi kenapa tidak menjadi wakil rakyat, iya kan? Berarti masyarakat yang mengusulkan, Pak? Iya, awalnya saya berpikir juga, ya, tetapi dalam perjalanan saya berembuk sama istri, keluarga, ya, mereka memberikan lampu hijau dan meridoi, ya. Saya mencoba itu, ya, dengan bendera Partai Nasdem ini, sehingga ya 2019 alhamdulillah terpilih. Iya, dengan memang kalau saya melihat lawan-lawan juga yang kemarin 2019 itu luar biasa. Tetapi saya tidak berpikir bahwa momentum itu, bahwa saya bertarung ini hanya main-main dan mungkin saya lawan ini lawan berat, ini pasti akan kerja keras. Saya dengan santainya jalan. Saya tidak berpikir bahwa ketika saya menang dan saya kalah, saya anggap seperti biasa aja. Biasanya kan ada calon yang maju itu hanya setengah-setengah. Terus yang kedua, ada juga calon yang begitu mungkin kalah menjadi beban moral. Tapi saya memang dengan santainya gitu. Jadi mungkin alhamdulillah pembawaan saya waktu itu tenang, santai, tetapi memang kesiapan full power pada waktu itu. Ya. Kemudian Pak, ada enggak beda sensasi-sensasi kemudian yang awalnya masuk menggeluti bisnis usaha, kemudian tiba-tiba terjun dunia politik, ada enggak perbedaan di situ, Pak? Sangat banyak. Iya, jadi sensasinya memang, makanya saya ketika saya sudah melanjutkan kedua periode, ada teman-teman yang ibaratnya baru maju ya di kancah politik. Saya hanya melihat backgroundnya dulu apa. Kalau memang backgroundnya memang dia ibaratnya mungkin dia sudah organisator atau mungkin dia pegiat lembaga swadaya masyarakat, ya kan? Atau memang dia memang politikus, memang. Tetapi kalau dia pebisnis, saya sering menyarankan bahwa ketika kita berpolitik, bisnis ini jangan diabaikan. Karena banyak bisnis yang rancu ini gara-gara politik. Jadi ini pernah terjadi. Dan memang ketika saya berpolitik, begitu dilantik, di tahun awal itu kita Tinggalkan, Pak? Ya? Tinggalkan usaha, Pak? Enggak tinggalkan usaha, tetapi kita mendapatkan dampak yang sangat besar, yaitu corona kan, COVID-19. Pas momen COVID, Pak? Ya, jadi momen COVID inilah mungkin kemarin juga yang mengguncang kita sehingga dunia bisnis juga goyang, politik juga, jadi ada sensasi yang berbeda sekali yang seperti Bung katakan tadi bahwa memang kita harus menyeimbangkan antara politis dan dunia bisnis. Karena kalau ini tidak diseimbangkan, maka saya rasa akan ke bawah-bawah dan biasanya bisnis kita pincang. Terus dukungan keluarga sendiri, Pak? Bapak tiba-tiba menggeluti usaha bisnis, kemudian sudah begitu sukses, kemudian masuk dunia politik. Keluarga bagaimana, Pak? Kalau keluarga kan seperti saya katakan awalnya, bahwa kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan itu memang kan belum cukup, karena lapisan masyarakat yang merasakan itu mungkin masih lingkup-lingkup yang bisa kita jangkau. Tetapi kalau ibaratnya ada beberapa keluarga juga menyarankan bahwa kenapa tidak maju menjadi perwakilan ini. Tetapi mereka juga dalam perjalanan menyayangkan memang bahwa politik, tetapi bisnis itu tidak bisa diabaikan. Berarti beda tempatnya juga, Pak? Beda tempatnya. Ketika menggeluti bisnis, usaha bisnis, Iya, kemudian karena memang itu akan berdampak. Karena semua politisi ketika maju di kancah politik, tidak bisa dipungkiri bahwa dia itu awalnya pasti pebisnis. Karena kita berpolitik ini tidak bisa dibarengi dengan sesuatu hal yang yang pas-pasan.
Jadi kesiapan kita ini untuk maju di kancah politik memang kuda-kuda harus kuat. Kenapa saya bilang harus kuat? Karena ya persaingan itu. Karena sistem demokrasi yang kita jalankan sekarang ini ya kita tahu sendiri lebih besar pragmatisnya. Nah, pragmatis inilah yang kadang-kadang menjadi acuan kita bahwa untuk menjadi sosok dan menjadi anggota legislatif ini tidak bisa hanya dibarengi dengan pengalaman dan ibaratnya skill-skill yang kita miliki, tetapi memang kesiapan dan kemampuan mental dan itu yang saya bilang tadi, finansial. Iya. Terus ini kan biasa ada berbicara tentang modal kemampuan kepemimpinan. Ini sudah disiapkan memang Pak sebelum masuk dunia politik? Iya, jadi begini. Ada juga hal yang lucu karena kadang untuk merestorasi diri kita, untuk menjadi wakil rakyat kan yang pertama attitude kita. Karena sebagai wakil rakyat ini kalau kita tidak mempunyai kemampuan komunikasi kepada masyarakat dan ilmu yang kita miliki, setidaknya ada beberapa hal yang kita ketahui apa sih DPRD ini, ya kan? Karena kadang-kadang jujur, saya pernah temukan teman-teman yang sudah menjadi anggota DPRD dan kita melakukan bimtek-bimtek interaktif, entah itu di partai atau mungkin kegiatan-kegiatan dari BPKSDM. Fungsi DPR aja nggak tahu. Nah inilah, makanya saya bilang, alhamdulillah saya kemarin ketika mungkin saya berorganisasi, disinilah saya belajar membenahi diri, bagaimana kita berinteraksi sama masyarakat, bagaimana kita membangun komunikasi antara teman-teman yang ibaratnya mungkin mempunyai gawean di beberapa lembaga organisasi, terus kita biasakan diri memimpin suatu audiens atau rapat. Nah inilah yang membentuk karakter kita. Iya. Tetapi saya juga kalau berbicara flashback ke belakang, saya memang pernah juga jadi sales jalanan. Jadi sales jalanan ini sebenarnya yang membuat diri kita komunikasi sama orang itu agak kepedean. Melatih komunikasi juga. Iya, melatih komunikasi ini dan saya juga bersyukur kenapa saya pernah kerja seperti itu. Tetapi kan namanya siklus, perputaran roda, proses, ya kita tidak bisa pungkiri karena tidak ada orang yang langsung sukses. Pasti semua melalui step-step. Sebagai sales. Kemudian mungkin masyarakat juga ingin tahu, publik ingin tahu, biasa maju politik itu kan biasa banyak masyarakat itu kan hegemoninya luar biasa. Kemudian apalagi kita masuk di satu dapil pada Pak waktu Wawakadia. Di situ kan lumayan padat, kemudian bagaimana masyarakatnya juga banyak pilihan lah di situ. Nah, kemudian seperti apa Pak Arwin kenal dengan Kota Kendari, Pak? Mungkin besar di sini atau lahir di sini, Pak? Saya lahir di sini. Iya. Jadi memang kalau bicara kesukuan, saya asli Makassar. Orang tua, bapak Selayar, ibu Goa, tapi ada Jawanya juga. Iya, tetapi mereka dari tahun 75 sudah merantau. Sudah di sini, Pak, ya? Iya, sudah merantau di sini. Nah, kenapa saya kemarin disuruh untuk maju di Dapil Wawakadia? Karena memang saya kecil di sana. Dapil neraka di situ, Pak, ya? Katanya orang dapil neraka, tapi saya tidak melihat konteks itu. Saya hanya berpikir bahwa saya membawa diri saya dengan niat yang tulus, dengan komunikasi dan kekuatan-kekuatan dukungan masyarakat yang ada di situ, tetapi memang banyak juga tantangannya karena kita pasti melihat siapa sih calon-calon di Nasdem kemarin, iya kan? Tetapi dalam hitungan politik kita ini sudah ada hitungan-hitungan sebenarnya. Nah, apalagi di ujung waktu itu saya sempat menggunakan lembaga survei pribadi, Pak. HI, Halu Oleo Institute. Tapi itu pun saya menggunakan mereka sudah hamin 1 bulan. Ya. Tetapi dengan kekuatan tim yang saya bangun kemarin sebenarnya sudah cukup. Nah, cuma kan memang dalam penataan administrasi tim ini pasti kadang-kadang ada blunder lah. Apalagi ibaratnya dalam konteks Wawakadia ini kan ada beberapa kelurahan, terus belum lagi berbicara RT RW kan. Nah, disinilah kita ingin bagaimana caranya kita menata rapi
Walaupun mungkin ke belakangnya itu pasti adalah konflik antara tim, tetapi itu sudah itu siklus politik. Tetapi dengan kepercayaan saya bahwa semua yang saya jalani itu, saya jalan waktu itu dari sebelum saya mencalonkan, seperti yang saya katakan bahwa saya mempersiapkan diri itu dari tahun 2017, 2 tahun. 2 tahun, Pak, Iya. sebelum maju. Tetapi memang saya membawa diri saya ini tidak pernah mengatasnamakan ada niat-niat di situ. Saya memang murni jalan dengan membangun hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan. Lebih kuat di situ hanya, Lebih Pak. kuat di situ. Jadi selain saya bawa organisasi Garda, saya implementasikan organisasi saya ini sebagai wadah untuk membantu masyarakat. Iya. Tetapi penilaian masyarakat di sini bahwa wah Pak Arwin kayaknya mau maju, ya kan? Nggak apa-apa, ya kan? Tetapi dengan kegiatan yang saya lakukan ini memang murni untuk kemanusiaan. Entah itu kayak kalian menilai seperti apa. Nah, di 2018 sudah mulai muncul tekanan-tekanan untuk bahwa kalau bisa perkuat kembali. Karena jujur waktu saya bangun komunikasi sosial itu, saya tidak fokus pada dapil Wawakadia. Jadi saya kadang di Kota Lama, di Lapulu, di Lepo-Lepo, Semua dapil bahkan di berada, Pak, ya? Unaha. Saya kan Garda Pemuda Sulawesi Tenggara kan, bahkan di Konawe saya pernah melakukan bedah rumah. Itu secara pribadi. Di Kolaka pernah juga kita lakukan seperti itu. Tetapi pada konteksnya ketika mungkin saya merampingkan diri bahwa kita fokus Wawakadia, justru saya melihat bahwa lebih mudah lagi. Makanya keyakinan saya waktu itu, kayaknya saya bilang, siapapun lawan saya ini pasti insya Allah saya bisa tangani dengan strategi yang Baik, Pak. Ya, dan pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Arwin, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kendari, dan segmen selanjutnya nanti kita akan bincang-bincang lebih jauh lagi tentang bagaimana mereka, Pak Arwin duduk di Dewan DPRD Kota Kendari dan seperti apa fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukan oleh beliau di segmen kedua. Dan nantikan kami selepas jeda iklan dan tetaplah di channel kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan saya masih bersama Wakil Ketua 1 DPRD Kota Kendari, Bapak Arwin SMMM. Gitu Pak ya, Ya, detailnya. benar. Dan pada segmen kedua ini kita akan lebih jauh bagaimana tadi segmen 1 sudah diceritakan Pak Arwin tentang sepak terjangnya masuk di dunia politik, kemudian bertarung di dapilnya sehingga duduk di periode pertama. Nah, saya lanjut Pak. Waktu periode pertama ada enggak Pak? Bagaimana ekspresi Bapak, kemudian ungkapan pihak keluarga Bapak lolos, mungkin dengan mudahnya begitu Pak, dengan suara yang lumayan cukup besar Pak. Ya, baik. Jadi pada waktu itu ketika perjalanan sudah mendekati pertarungan itu, memang pihak keluarga itu sering melakukan doa bersama dalam rangka dukungan secara Supaya dimudahkan semuanya Pak ya. moral dan secara ikhtiar ya, supaya dimudahkan. Dan memang itu saya mempunyai keyakinan bahwa keluarga ini 100% mendukung. Nah, ketika hal itu dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa, saya berhasil duduk. Alhamdulillah, semua apresiasi serta ucapan dari keluarga, teman-teman maupun lembaga-lembaga terkait yang tadinya saya tidak kenal menjadi kenal semua dengan pencapaian itu. Dan bahkan lawan-lawan saya yang kemarin memandang enteng, ya kan, pergerakan saya yang mungkin pada waktu itu saya dikatakan masih muda, masih anak-anak atau apa. Tetapi itu menjawab semua itu. Berarti dalam konteks ini saya diperhitungkan. Nah, disinilah juga beberapa pengurus-pengurus partai politik ibaratnya menyorot ke saya bahwa
saya mungkin mungkin ke depan mempunyai inilah eh, cita-cita yang mungkin lebih besar untuk melanjutkan seperti apa saya di politik sehingga mungkin berjenjang. Berjenjang, Pak. Iya, bahkan pada waktu itu saya satu periode saya sudah ditawarkan maju provinsi, tapi kan saya juga mempunyai narasi politik tersendiri bahwa semua hal yang kita lakukan itu tidak bisa semerta-merta kita mendengarkan dari satu pihak karena kita yang jalani kan. Jadi kita juga punya naluri politik bahwa saya belum bisa melanjutkan ke sana karena ada memang beberapa faktor-faktor yang mungkin kita kita melakukan tracking juga. Kita melihat bagaimana siklus politik. Jadi kenapa saya bertahan masih di Kota Kendari? Karena memang kita masih belum maksimal untuk bagaimana kita mengimplementasikan kewenangan kita kepada masyarakat dan mungkin banyak juga yang belum terrealisasi. Tapi masih ada ancang-ancang Pak nanti ke depan. Ya, Tapi belum mungkin saatnya Pak ya. Ya, itulah yang saya bilang. Kalau berbicara mungkin ancang-ancang semua teman-teman mungkin pun pasti ada ke sana. Ya. Cuma kan seperti yang saya katakan bahwa siklus politik ini memberikan tanda-tanda. Ibaratnya kalau kita lihat perakiran cuaca ya. Kalau siklus itu ibaratnya menurut kita belum mempunyai ruang, jadi kita mungkin masih stagnan juga. Ya. Kemudian ini Pak, bagaimana Bapak setelah duduk di periode pertama itu anggota DPRD, kemudian dikasih jadwal-jadwal pengawasan, kemudian ada fungsi budgeting di sana. Kesan pertama apa ini Pak? Pas Bapak jabat duduk di legislatif Pak. Iya, kesan pertama ya memang sebelumnya kan ketika kita bermula untuk melakukan niatan untuk maju ke DPRD ini, pasti ada beberapa hal yang kita sudah pelajari. Apa sih DPR ini? Ya, apa fungsinya? Terus apa yang harus dia lakukan ketika mungkin dia duduk di sana? Dan ketika saya duduk juga saya nggak kaget dengan hal-hal yang ibaratnya karena mungkin kita sudah pernah belajar sama beberapa senior-senior teman-teman kan. Termasuk ada bimbingan teknik Pak ya? Iya, ada BIMTEK, terus ibaratnya mungkin program-program yang kita lakukan itu pembahasan awal seperti tatib, ini kan normatif semua. Tetapi memang ketika yang saya katakan bahwa ada juga beberapa alat kelengkapan yang mungkin kita masih agak-agak maksudnya agak-agak asing seperti Bappenperda. Saya kan waktu itu saya juga masuk di Bappenperda, apa sih ini? Seperti apa fungsinya? Ternyata memang banyak raperda produk hukum yang bisa kita implementasikan di situ, entah itu perda inisiatif ataupun perda dari pemerintah yang bisa kita kaji dan kita ibaratnya menjadikan produk hukum untuk di pemerintah kota. Implementasi Pak, pengawasan kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Kendari seperti apa Pak waktu di periode pertama? Iya, intinya sinergitas kita dengan pemerintah kota berjalan dengan baik. Ada beberapa segmen raperda-raperda yang pernah kita bahas, yang pernah kita kolaborasi sama pemerintah kota itu terlaksana. Contohnya yang kemarin persoalan perda-perda air tanah yang tadinya mungkin kenapa pengawasan sumur bor ini ibaratnya diterapkan dengan baik, kenapa muncul raperdanya, karena itu supaya ada PAD juga kepada Pemkot perihal air tanah yang digunakan secara komersil, seperti mungkin kayak ada usaha-usaha ini kan sekarang usaha-usaha isi ini tower atau apa, terus seperti perhotelan itu seperti apa nanti tarif ininya kan. Terus ada juga perda burung walet yang tadinya mungkin masyarakat nggak ada pikiran di situ sehingga itu dikenakan. Waktu di periode pertama Pak Arwin duduk di komisi berapa Pak? Komisi 2 saya. Komisi 2 lebih banyak ke ekonomi sama ekonomi, investasi, Pak, ya? iya. Ada mungkin erat kaitannya dengan bisnis juga Pak yang Bapak lakukan sebelumnya? Sangat banyak karena kita bermitra dengan beberapa sektor, perbankan,
terus Termasuk ada PDAM, Pak? PDAM, PD Pasar, Dari pasar. iya, terus ada beberapa dinas seperti Bapenda. Ya. Ya, di situ kita melihat banyak hal yang kita benahi seperti apa namanya kayak eh, pola-pola parkir gitu kan, bagaimana caranya menghasilkan PAD yang baik. Tapi sekarang kan memang kerja-kerja Komisi 2 itu masih banyak hal yang perlu dibenahi. Termasuk perindak juga kita, Masuk dalam sektor, ya, Pak. sektor itu. Kemudian periode pertama kan ada reses, Pak. Ya, Reses berarti ketemu kembali sama kita Ya. punya konstituen. Nah, apa Pak yang disampaikan waktu untuk reses Ya. pertama? Ini kan biasa, ketemu lagi kita ini, calon pendukung saya ini, Ya. waktu pendukung saya pemilu. Ada Jadi- enggak kesan-kesan begitu, Pak? ada. Jadi memang reses itu adalah kan memang program rutin tahunan anggota DPRD Kendari, Kota Kendari dalam rangka melakukan kunjungan kepada konstituen dan menyerap aspirasi-aspirasi mereka. Nah, di tahun pertama saya menjadi anggota DPR dalam reses itu ya tentunya masyarakat pasti menyambut baik. Ya. Ya, yang namanya hal-hal yang masih awal itu semuanya pasti kesannya ini kan semua penyambutan dan permintaan-permintaan yang disampaikan juga ya normatif lah, Ya. seperti mungkin ada hal-hal infrastruktur, ada hal-hal juga Usulan-usulan terkait gitu, Pak. ya ekonomi ini ya seperti bantuan-bantuan, terus seperti Pemberdayaan gitu, Pak. ya pemberdayaan, terus ada juga permintaan seperti mungkin air bersih dan lain-lain. Tetapi alhamdulillah dalam waktu kurun 5 tahun apa yang menjadi permintaan di reses itu terlaksana. Tetapi mungkin dengan keterbatasan kita juga di DPR, namanya kan seperti usulan-usulan itu kita ada namanya pokok pikiran yang kita implementasikan, yang itu yang menjadi acuan usulan masyarakat itu yang kita masukkan. Tetapi karena keterbatasan kuota juga kadang ada yang belum, tetapi biasanya kita janji di tahun berikutnya. Ada yang kelewat, Pak. Iya. Oke. Pak, ini kan biasa kalau kita reses berarti untuk mendengarkan, menerima aspirasi, kemudian menampung, kemudian membahas dan ditindaklanjuti. Ada enggak biasa protes-protes masyarakat, kenapa usulan saya ini belum dibawa ke DPRD atau belum direalisasikan begitu, Pak? Iya. Iya, kalau kita mau berbicara plus minus apa yang menjadi statement masyarakat, pasti ada. Ya. Sehingga mungkin, tetapi itu kan kita juga akan memberikan masukan yang positif bahwa keberadaan atau usulan masyarakat yang diusulkan dalam reses ini kan berjenjang. Iya, karena setiap reses, makanya kita juga ingin membatasi apa yang menjadi permintaan masyarakat, tetapi kita juga menghargai juga apa yang menjadi aspirasi. Tapi semua itu kita tampung dalam rangka untuk memberikan penguatan-penguatan dalam rangka membantu pemerintah Kota Kendari, entah itu di bidang infrastruktur dan perbaikan-perbaikan yang lain. Ya, artinya tetap meyakinkan publik begitu, Pak, ya? Iya. Bahwa semua aspirasi-aspirasi tetap berjalan sesuai ini dan ada tahap-tahapan untuk dilaksanakan, direalisasikan. Nah, kemudian masuk, Pak, di Bapak sebagai anggota Dewan di periode pertama. Nah, ini kan masuk di Komisi 2. Kemudian sempat berpindah, Pak, di selain Komisi 2, Pak? Enggak, jadi di periode pertama itu Komisi 2 sampai selesai. Nah, apa yang jadi catatan penting di situ, Pak? Bapak sebagai pengusaha di dunia bisnis, kemudian nyambung ke Dewan, masuk di komisi yang tidak jauh, masih bertalian dengan komisi kita punya usaha, Pak. Iya. Tapi pada hakikatnya, pada hierarkinya, apa yang menjadi acuan saya sebagai pengusaha dan kapasitas saya sebagai anggota Komisi 2, memang saya saya melakukan komunikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti pihak perbankan, ya kan, BUMN. Kita kan juga bermitra dengan seperti Pertamina. Ya. Terus dalam aspek bagaimana kolaborasi bisnis, terus bagaimana pihak perbankan ini mengatasi
permintaan-permintaan seperti pelaku usaha UMKM itu kita berikan jalan sehingga mungkin teman-teman yang agak sulit, ibaratnya mungkin mengajukan modal-modal usaha ini kita combine dalam satu ini. Seperti juga Komisi 2 bermitra dengan PLN gitu kan. Ini kan banyak keluhan masyarakat seperti mungkin bagaimana Pemadaman lampu. iya, dan sebagainya. pemadaman lampu, terus ada kabel yang berbahaya, terus ada juga permintaan-permintaan pemasangan ini tetapi mereka agak sulit Ya. dilayani. Nah, inilah DPRD fungsi inilah fungsi kita ibaratnya sebagai lidah penyambung lidah masyarakat ini membantu untuk merealisasikan. Sampai sejauh ini Pak, Komisi 2 Bapak di periode pertama, kemudian lanjut ke Komisi 1 di periode kedua ini, ada enggak Pak perbedaan-perbedaan yang sangat jumping begitu dengan beda sektor ini kita tangani Iya. ini Pak? Kalau saya melihat memang sangat jauh perbedaannya antara Komisi 2 dan Komisi 1. Iya. Karena Komisi 2 kan lebih ke sektor ekonomi ya. Sementara Komisi 1 dia berbicara hukum dan pemerintahan. Iya, pemerintahan. Jadi banyak hal-hal pengaduan masyarakat yang sangat intens. Iya. Dan ketika kami di Komisi 1 paling banyak kasus dan paling banyak aduan-aduan itu ya Komisi 1. Entah itu RDP dan lain-lain. Karena ini berkaitan dengan sektor pertanahan, sektor tenaga kerja. Agak berat Pak ya? Agak berat, iya. Terus sektor izin-izin pemerintahan seperti izin-izin usaha yang dalam sektor kita bagian hukum kan. Nah, di sini saya melihat memang tantangannya lebih berat ketimbang Komisi 2. Komisi 2 kan kita lebih agak santai, Lebih rileks begitu Pak ya? lebih balance. Tapi Komisi 1 ini memang permasalahannya sangat rumit dan runyam. Dan artinya dengan tantangan itu Bapak sudah punya pengalaman-pengalaman juga Pak? Ya, alhamdulillah segala hal dan segala kasus yang kita tangani bersama Pak Ketua, alhamdulillah terselesaikan dengan baik karena saya bilang bahwa Komisi 1 ini menjadi pilar juga, menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan segala masalah persoalan masyarakat. Karena kalau kita berbicara persoalan tanah, ini endingnya sangat biasanya bertentangan dengan hal-hal fisik. Ya, makanya memang benar-benar kita harus kaji, kita harus kolaborasi sama beberapa lembaga terkait seperti BPN, seperti tokoh-tokoh masyarakat dan biasanya LSM juga di sini berperan untuk memberikan perlindungan secara hukum. Oke Pak, ini memang apakah ini yang jadi acuannya Bapak lebih tertantang di Komisi 1, kemudian yang menjadi latar belakang Pak sampai nanti di periode pertama, saya mau maju lagi ke komisi tahun kedua DPRD, lebih tertantang komisinya gitu Pak. Ini ada semacam insting begitu Pak ya? Iya, kalau saya sih sebenarnya dari beberapa alat kelengkapan di Komisi 1, 2, dan 3, ini kan sebenarnya kita sebagai anggota legislatif harus memahami semua aspek. 3 komisi itu Pak? Iya, jadi jangan kita hanya monoton di aspek yang satu saja. Makanya mungkin dalam rangka jabatan kita selama 5 tahun, atau mungkin kalau ada lagi periode berikutnya kita masih diberi amanah, kalau bisa segala sesuatu itu kita harus dalami, sehingga keberadaan kita di DPR itu menjadi pengalaman yang baik juga, pengalaman penting yang bisa kita ceritakan sama anak-anak kita ke depan menjadi pelanggan seperti itu. Ya Pak, kalau di keluarga Bapak di periode pertama sebagai Komisi 2 Pak ya, ekonomi. Kemudian di Komisi 1 ada enggak tanggapan pihak keluarganya kita, Bapak jangan di situ lah, agak susah di situ. Kalau itu sebenarnya normatif nggak ada sih. Iya, jadi mereka sebenarnya nggak terlalu ikut campur persoalan itu. Tetapi
mereka juga biasanya mengusulkan dengan catatan bahwa kalau di komisi ini kayaknya lebih dekat dengan masyarakat, mungkin lebih banyak ini ya, apa namanya, kolaborasi sama masyarakat, lebih banyak mungkin hal-hal yang kita bisa implementasikan sama masyarakat perihal bantuan-bantuan atau mungkin perlindungan-perlindungan hukum. Terus ke reses sendiri Pak, kerap juga ada dapat juga usulan-usulan, Bapak coba tangani kita punya kasus-kasus ini Pak, supaya lebih, kebetulan Bapak duduk di Komisi 1 misal, kemudian bisa selesaikan kita punya kasus. Ya, jadi kalau berbicara reses sebenarnya kita ingin jangan aspek aspirasi seperti aduan-aduan infrastruktur aja, tetapi mungkin aspek-aspek yang lebih mungkin apa namanya mengarah ke aspek lain seperti yang Bapak katakan tadi. Tetapi selama ini kami reses kayaknya belum ada sih. Belum ada. Iya, belum ada sih yang mengarah ke situ karena mereka pada poinnya itu nggak mengetahui bahwa kami ini di komisi mana. Iya, lebih mereka mengetahui bahwa reses ini pasti yang kami sampaikan adalah keluhan-keluhan kami yang mungkin sehari-hari kami rasakan kayak gitu. Kalau masyarakat Pak sendiri di dapilnya kita ada yang menagih janji Pak. Ini yang usulan saya tahun-tahun sebelumnya belum direalisasi kayaknya ini. Iya. Ada begitu Pak? Kalau berbicara sebenarnya di politik pasti ada lah. Tagihan-tagihan begitu Pak ya? Tagihan-tagihan. Karena semua masyarakat kan ini kadang-kadang berbeda karakter, iya kan? Betul. Ada yang sudah kadang-kadang direalisasikan, ada yang belum, tapi ada yang sudah tapi belum puas juga. Nah inilah yang menjadi polemik yang kadang-kadang. Tetapi kami biasanya menyelesaikan dengan kepala dingin, ya kan? Kami menyelesaikan dengan apa namanya harapan-harapan sehingga ke depan semua bisa terrealisasi. Ya, baik Pak, kita tahan dulu dan pemirsa kita akan segmen ketiga, dan segmen ketiga nanti kita akan mulai bahas seperti apakah di periode pertama Pak Arwin masih ada janji-janji yang belum tuntaskan dan di periode ini bisa dilaksanakan semaksimal mungkin. Nantikan kami di segmen selanjutnya selepas jeda yang satu ini, tetap di channel kami. Saya masih bersama Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kendari, Bapak Arwin SMMM. Tadi kita segmen 1 dan segmen 2 sudah bicara tentang lebih jauh, bincang-bincang kita lebih jauh tentang kiprah mereka, kiprah Pak Arwin dalam dunia politik dan kedewanan DPR. Dan pada segmen ketiga ini mungkin saya lebih cerita-cerita Pak tentang bagaimana Pak kiprah Bapak di periode kedua ini dalam mengawal aspirasi-aspirasi masyarakat sekaligus fungsi sinergitas dengan pemerintah Kota Kendari. Ya, baik. Jadi berbicara periode kedua, kalau saya mengingat bahwa periode kedua ini adalah tantangan juga buat saya karena periode kedua ini adalah evaluasi penilaian masyarakat atas kinerja periode pertama. Jadi memang ada yang katakan bahwa lebih mudah memulai daripada Sudah duduk di situ Pak ya? Iya betul. Lebih mudah ibaratnya kita memulai ketimbang kita ibaratnya sudah melakukan hal-hal yang karena ada sisi positif, ada sisi negatif karena penilaian masyarakat semua tidak sama. Karena hal-hal yang ibaratnya kita sudah memberikan kontribusi, tetapi ada juga yang menilai bahwa itu masih kurang. Nah, tantangan yang kedua ini saya merasa bahwa yang saya akan lakukan mungkin lebih ke posisi pengalaman-pengalaman saya yang kemarin. Nah, ketika kita berbicara pengalaman pertama, otomatis kan kita pasti jor-joran. Kita ibaratnya kurang memanage apa yang kita harus lakukan. Tetapi di periode kedua ini saya lebih berhati-hati. Saya lebih berhati-hati memanage segala persiapan-persiapan mungkin sehingga apa yang menjadi kos politik itu tidak terlalu besar ketimbang yang pertama. Tetapi alhamdulillah dengan manajemen yang saya lakukan, semua
tetap berjalan dengan baik dan terpilih. Nah, tetapi memang periode kedua ini banyak beberapa juga lapisan masyarakat yang melansir bahwa banyak penantang-penantang baru. Tetapi saya tidak melihat di sisi situ. Saya hanya melihat bahwa di Partai Nasdem, insya Allah saya masih memiliki ibaratnya peluang-peluang itu. Nah, di dalam perjalanan ketika saya di Komisi 1 menjalankan segala roda pemerintahan, kita combine kolaborasi sama stakeholder, pemerintah dan mitra-mitra. Alhamdulillah banyak kebijakan-kebijakan yang kita lakukan. Banyak hal-hal juga yang menjadi polemik di Kota Kendari ini kita selesaikan, entah itu kasus-kasus yang saya katakan tadi bahwa banyak aduan-aduan masyarakat. Tapi alhamdulillah dengan kekompakan kita di Komisi 1 semua bisa terselesaikan dengan baik. Juga kalau persoalan-persoalan yang belum tuntas akan dilaksanakan melalui RDP, Pak ya? Iya, RDP. benar. Kemudian di selama jadi anggota Dewan, Pak, khususnya di periode kedua ini, apa yang menjadi catatan-catatan Bapak di periode pertama? Artinya yang belum, tugas-tugas yang belum diselesaikan begitu atau dimaksimalkan di periode pertama, kemudian akan dibawa ke periode kedua ini, Pak? Kalau itu sih sebenarnya karena kita kemarin mungkin beda mitra ya, di Komisi 2 dengan Komisi 1 mungkin beda ini lagi. Tetapi kita masih sering memberikan masukan kepada teman-teman Komisi 1 yang menurut Komisi 2 yang menurut pengalaman kita ada hal-hal yang mungkin belum terselesaikan dengan beberapa mitra kerja. Itu biasanya kita combine dengan kadang-kadang kita melakukan perjalanan dinas secara bersamaan. Kita melakukan kunjungan-kunjungan juga dengan memberikan mungkin masukan-masukan yang ibaratnya menjadi PR-PR kita yang belum terlaksana gitu. Di Komisi 2, di Komisi 1, Pak, apa yang menjadi tugas-tugas yang belum dimaksimalkan begitu, Pak? Mungkin rancangan undang-undang, kemudian usulan-usulan pembuatan undang-undang masyarakat, kemudian juga pengawalan-pengawalan kasus-kasus yang belum tuntas begitu, Pak? Iya, kalau di Komisi 1 kemarin kita sempat bahas masalah raperda pemerintahan untuk kelurahan yang berbasis presisi. Jadi memang itu raperda yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, khususnya di Kota Kendari, karena berbicara kelurahan berbasis presisi ini adalah data digital yang sudah tidak manual lagi, tetapi ini adalah konsep yang dimana ketika data-data itu ibaratnya terrekap dengan baik, semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan, entah itu mungkin pendataan secara menyeluruh di Kota Kendari ini bisa rapi begitu. Itu bersamaan dengan mitra Duscapil, Pak ya, atau semuanya? Iya, jadi ada beberapa mitra. Jadi kita hadirkan beberapa camat, terus ada dari pemerintahan, ada juga dari Kementerian Hukum dan HAM yang ibaratnya menjadi ini yang membuat dokumen-dokumen. Ya, Pak, kita mungkin lebih ingin tahu, ini kan di Komisi 1 ada beberapa partai politik, beda partai politik begitu, Pak. Nah, sinergitas untuk kekompakan ini seperti apa ini, Pak? Konteksnya Bapak mungkin sudah disampaikan masing-masing fraksi atau seperti apa, Pak? Iya, jadi dalam konteks kita kolaborasi dengan beberapa fraksi Nasdem, PDIP, dan beberapa fraksi lainnya seperti PAN, Golkar, kita selalu intens melakukan hal-hal yang bagaimana caranya kita melihat kepada asas kebersamaan. Ya, kita tidak melihat bahwa ada salah satu kepentingan yang harus tetapi kita memang bagaimana caranya perpaduan fraksi ini bisa menjadi perwakilan-perwakilan yang mengatasnamakan masyarakat. Dan itu berhasil, Pak? Alhamdulillah berhasil.
Kemudian ini kan pasti beda Pak, Komisi 1 waktu di periode pertama, kemudian Komisi 2 di periode pertama, kemudian masuk di periode kedua dan duduk di Komisi 1. Nah, dengan perbedaan komisi ini pasti ada beda tugas juga dan pengawasan Pak. Ini combine dengan pengalaman-pengalaman yang di Komisi 2 di periode pertama apa ini Pak? Iya, jadi sebenarnya kalau berbicara tupoksi kerja Ya, secara normatif hampir sama, tetapi kalau kita berbicara mitra kerja berbeda secara ini ya, ya, kelembagaan. Jadi memang kalau saya melihat di Komisi 1 ini agak runyam dan agak berat. Tetapi dengan kombinasi kita di beberapa yang saya katakan tadi fraksi, saya waktu di Komisi 1, Komisi 2, ketua komisi juga fraksi dari PDIP. ya. Sekarang di Komisi 1, ketuanya juga PDIP. Jadi mungkin antara Nasdem, PDIP, Golkar dan teman-teman lain ini sudah memiliki hal-hal yang sudah nyambung dengan bagaimana keberadaan kita sebagai lembaga komisi yang bisa kita jalankan secara kelembagaan. Dukungan partai politik sendiri Pak, Nasdem sendiri, kota mungkin bisa jadi, provinsi bahkan mungkin bagaimana kadernya di DPR itu bisa maksimal, seperti apa Pak? Ya, kalau partai sebenarnya dukungannya mereka hanya memberikan dorongan bagaimana fraksi Nasdem ini selalu bersuara dan membawa asas keadilan, terus kepentingan-kepentingan umum. Nah, kalau hal-hal yang berbau internal itu kadang memang kita biasa ada rapat internal. Ya. Tetapi kalau berbicara keberadaan Partai Nasdem dalam hal ini ketua partai dan pihak provinsi ini selalu memberikan motivasi masukan bahwa Nasdem harus kompak, harus ibaratnya menjalankan asas keterbukaan. Kalau ke depan Pak, ini kan Bapak apakah masih ngambil nanti mencalon di DPRD kota atau mungkin naik tingkat Pak, provinsi? Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa niat-niat kita untuk melanjutkan ke posisi yang lebih tinggi, Ya. kadang-kadang kita Butuh melihat, pertimbangan, Pak. iya, kita butuh kajian juga dan Ya. butuh komunikasi-komunikasi dengan beberapa orang yang sudah pengalaman, ibaratnya mungkin di provinsi, ada kader Nasdem yang di provinsi, Ya. kita juga sharing, kita juga melihat peluang-peluang. Nah, kalau peluang itu ibaratnya masih agak kabur menurut kita dan menurut mungkin jajaran-jajaran pengurus partai yang kita sepakati, itu kadang ya kita diberikan solusi, entah apakah masih bertahan. Makanya kan teman-teman kita lihat sekarang ada yang sudah 3 periode, bahkan ada yang 4 periode masih bertahan. Betul, Pak. Ini karena saya lihat mereka juga berpikir, karena untuk melanjutkan ke jenjang provinsi, ini kan ibaratnya membutuhkan juga ya kos yang lebih besar daripada kota. Nah, tetapi memang kalau kita melihat dari sisi berbicara mungkin kelebihan dalam aspek mungkin finansial, saya kira tergantung perspektif kita untuk menilai itu. Makanya saya bilang mau jadi anggota dewan itu mau melihat peluang itu atau mau menjadikan kapasitas kita ini benar-benar menjadi perwakilan rakyat. Kalau partai yang mengusul Pak? Kalau partai mengusul, Bapak naik di provinsi, kalaupun partai mengusul dan ibaratnya kami merasa bahwa kami ini hanya cadangan, ya. Pasti semua kita akan kompromi dan melakukan rapat-rapat untuk memberikan gambaran dan situasi itu, karena segala hal kami juga tidak mau juga menjadi korban politik yang hanya dipasang dan hanya pelengkap. Karena kami merasa masih punya kapasitas untuk berdiri sendiri, walaupun partai menyokong kita, tetapi partai juga ini harus melihat peluang kita, begitu. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kader-kader Nasdem di DPRD, bahkan di provinsi, bahkan di pusat Pak, punya beban tanggung jawab untuk mengklirkan mungkin nama partai begitu ketika misalnya ada
ada cobaan-cobaan partai begitu, anggaplah misalnya kasus-kasus di pusat yang sebelum-sebelumnya. Ya, Partai Nasdem sempat agak terkucil begitu Pak ya. Kemudian punya kader-kader politisi atau macam anggota dewan di DPRD Pak, khususnya di Partai Nasdem punya beban moral begitu Pak untuk Ya. mengklirkan begitu Pak. Jadi kalau kita berbicara siklus politik yang ada di nasional, Iya. secara menyeluruh pasti Partai Nasdem ini dengan adanya cobaan-cobaan yang ada di media dan lain-lain ini kan menjadi pukulan juga buat kita di daerah. Iya. Karena kenapa? Ini adalah sebenarnya teguran-teguran buat kader yang mungkin ibaratnya menjalankan kapasitasnya ini tidak sesuai tupoksi. Nah, Ketua Umum Surya Paloh sudah memberikan ultimatum kepada kader-kader Partai Nasdem untuk Di semua Pak ya? iya, untuk lebih berhati-hati dan menjalankan tupoksi tidak lain dan tidak bukan untuk kepentingan masyarakat. Karena saya melihat bahwa ketika cobaan itu ada di partai kita, otomatis lampu merah yang kita diberikan itu atau lampu hati-hati yang kita diberikan itu pasti akan berimbas kepada kader-kader kita di daerah. Nah, ketua kita juga Pak Ali Masih sudah memberikan penguatan-penguatan itu. Ya, bahwa dengan ujian ini kader Nasdem lebih mengevaluasi diri, ya kan? Jangan contoh ini kita memberi kita menjadi rapuh, tetapi ini menjadi penguatan kita bisa lebih baik lagi. Artinya melalui kadernya Pak, Nasdem tetap ini Pak ya, Iya. tetap kompak untuk di periode-periode selanjutnya. Insya Allah. Baik, dan pemirsa, kita sudah ada di penghujung waktu Pak. Tanpa terasa kita sudah ada sekitar hampir 1 jam kebersamaan kami dengan Pak Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kendari, Pak Arwin SMMM. Dan terima kasih Pak atas kebersamaan. Sama-sama. Pak, waktu luang Bapak menyempatkan diri bersama kami untuk berdialog lebih panjang, kemudian berdialog tentang pengalaman Bapak, kiprah Bapak sekaligus sepak terjang Bapak di dunia politik, khususnya di DPRD Kota Kendari. Dan saya Dahlan bersama kru yang bertugas pada kesempatan ini undur diri. Assalamualaikum dan sampai jumpa.